Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusana Kurnia. Seperti podcast nanti, di sini saya akan menjelaskan beberapa tema pengertian zakat. Zakat dari segi etimologi memiliki beberapa arti, antara lain ialah pengembangan. Harta yang diserahkan zakatnya memberi berkat pada kita atasnya secara kualitatif, lebih bernilai guna meskipun secara kuantitatif berkurang. Zakat juga berarti penyucian. Pengertian harta yang telah dikeluarkan zakatnya menjadikan sisanya suci dari hak orang lain. Dalam terminologi fikih, secara umum zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya. Perbedaan zakat dengan pajak. Penulis dari Indonesia seperti Daud Ali dan Amir Syarifuddin menyebutkan beberapa perbedaan antara zakat dengan pajak. Seperti berikut. Yang pertama, zakat adalah kewajiban yang ditetapkan berdasarkan Al-Quran. Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan berdasarkan undang-undang perpajakan yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah. Yang kedua, zakat merupakan kewajiban terhadap agama yang apabila dilanggar mendapat hukuman keakhiratan atau dosa, sedangkan pajak merupakan kewajiban yang terhadap negara yang apabila dosa mendapat hukuman ke dunia atau penjara. Yang ketiga, zakat diwajibkan kepada umat Islam yang kaya, sedangkan pajak diwajibkan kepada semua rakyat muslim maupun non-muslim, baik kaya maupun miskin. Yang wajib zakat, yang pertama menikah, kedua Islam, tiga balik dan berakal, keempat mencukupi satu nisab, yang kelima harta milik sendiri, dan yang keenam sampai haul. Mustahik zakat, orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'alaf qulubuhum, rikob, berimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Harta yang wajib dizakatkan. Pertama, emas dan perak, kedua harta perniagaan, tiga unta, keempat kambing, kelima sapi dan kerbau, yang terakhir makanan dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Kekayaan terpendam dan tambang. Dalam istilah Arab, kekayaan ini disebut rikaz yang diartikan sebagai harta kekayaan simpanan orang terdahulu ditemukan oleh umat Islam di tanah milik mereka, termasuk suatu yang digali dari bumi yang memiliki nilai. Hasil temuan ini tidak terkait kepada ketentuan nisab dan haul seperti yang berlaku terhadap kekayaan lainnya. Zakatnya sebesar 20% dari jumlah yang ditentukan. Hasil temuan tersebut menurut ahli fikih harus jelas berasal dari milik orang-orang jahiliyah. Hal itu dapat diketahui dari tanda-tanda yang terdapat pada barang temuan itu, misalnya dari motif tulisan, ukiran, dan lain-lain. Jika dari barang tersebut dapatkan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang Islam, maka barang itu tidak dapat disebut rikaz, tetapi disebut luqatah atau barang temuan. Disebut juga luqatah jika tidak diketahui pemilik yang menanamnya, apakah orang Islam atau orang kafir. Kewajiban zakat tambang disamakan dengan harta terpendam, itu 1/5 dari yang digali itu wajib dikeluarkan sebagai zakat. Hikmah dan fungsi sosial zakat. Hikmah zakat. Yang pertama, mengikis sifat-sifat kekikiran dari dalam jiwa seorang muzaki serta melatihnya untuk berjiwa dermawan. Kedua, menciptakan ketenangan dan ketentraman bukan hanya terhadap penerima mustahiknya, tapi juga kepada muzakinya. Ketiga, zakat dapat pula menciptakan ketenangan batin bagi muzaki, dan dengan ketenangan itu ia lebih terkonsentrasi menghadapi usaha pengembangan hartanya. Hasbi Asidiki memaparkan secara rinci tentang rahasia dan hikmah zakat ini sebagai berikut. Pertama, zakat dapat menyucikan jiwa seorang mukmin yang berzakat dari sifat-sifat kikir dan mengantarkannya kepada sifat kedermawanan. Kedua, zakat sebagai ibadah dapat mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada giliran ia dapat melakukan ibadah lain dengan khusyuk. Kedua, fungsi sosial zakat. Zakat berfungsi mencegah perbedaan itu karena sebagian harta kekayaan yang kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga golongan ekonomi seperti ini dapat diperbaiki dengan zakat. Hubungan pergaulan antara kedua golongan yang berbeda tadi semakin harmonis. Zakat apabila dilaksanakan secara teratur merupakan sarana pendidikan bagi masyarakat bahwa harta benda bukanlah merupakan tujuan hidup dan bukan hak mutlak dari manusia yang memilikinya, melainkan milik Allah yang dititipkannya, yang harus digunakan sebagai alat untuk memperoleh tujuan hidupnya. Syauqi Ismail
Syahati dalam bukunya Al-Zakat menulis bahwa zakat berfungsi sebagai suatu sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, memberantas kemiskinan dan kemelaratan umat manusia. Pengelolaan dan penggunaan zakat. Yang pertama, waktu pembayaran. Kedua, membayar zakat sebelum waktunya. Ketiga, memberi zakat kepada mustahik yang dilakukan. Keempat, pembayaran dana dan pendistribusian zakat dalam bentuk nilai. Yang kelima, lembaga pengelolaan zakat. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.